Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Apa jadi? Suara saya jelas nggak atau putus-putus ke situ? Kayaknya sinyalnya agak kurang bagus ini di sini. Jelas. Jelas, Pak, jelas. Jelas, syukur aja deh. Ini pertemuan pertama kita ya? Iya. Soalnya saya waktu di semester 1 dan semester 2 kan belum ketemu ya untuk prodi informatika. Kemarin tuh saya di semester 1 ngajar di TI, semester 2 saya ngajar di SI, nah ini semester 3 baru di IF ini. Jadi baru pertama kali kita ketemu. Terus semua totalnya ada berapa mahasiswa ya di semester 3 ini? 5. Yang informatika ada berapa? 4. 4 orang. Iya. Ini siapa aja tuh 4 orang tuh? Soalnya di absen saya ada 6 orang nih di absen nih. Yang pertama Ali, terus ada Nurul, terus ada Rizky, terus ada Tegar, ada Wendy, yang terakhir Gista. Nah, ini yang enggak aktif siapa nih? Atau semuanya aktif? Oh, baru mungkin si Gista. Oh, jadi sebelumnya, oh iya ini ada yang pindahan 1 orang ya. Saya baru ingat. Ada mahasiswa pindahan 1 orang. Berarti sebelumnya ada Katanya Kak Rizky mau cuti. Jadinya nggak tahu jadi Oh atau enggak. gitu. Cuman bilangnya sih mau cuti katanya ya. Ya, 1 semester ini. Oke, berarti kita ada 5 orang ya. Kalau misalkan Rizky jadi cuti ya. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini sebelumnya saya Gaspol mau aja, tahu. Pak. Kenapa? Gaspol aja. Ya iyalah. Kita gaspol aja gigi 5. Nah, saya mau tahu dulu nih yang hadir sekarang dulu siapa ya? Mulai dari siapa ya? Nurul nih. Nurul. Kalau Nurul background-nya apa Nurul? Basicnya? Nurul lintas, Pak. Nurul kan dari akuntansi. Oh, akuntansi awalnya. Iya. Kan pusing di IT mah harus ngoding segala macam. Gak apa-apa. Iya, emang nggak apa-apa. Nggak larang juga. Tapi bisa semangat ya buat ngikutin ya. Soalnya kan kita kalau yang saya alami ya untuk di prodi apa namanya di Fakultas Informatika kayak gini ya harus sering ngulik gitu. Kalau misalkan nggak sering ngulik agak susah, repot kayak gitu. Kalau tinggal di Tangerang juga? Iya. Tinggal Tangerang. Oke. Semangat terus lah. Terus siapa nih? Ada Tegar ya? Hadir, Pak. Tegar, background-nya apa Tegar kalau saya boleh tahu nih? Kalau saya sih dari pesantren gitu sih, Pak. Oh gitu. Tapi sebelumnya pernah ngulik-ngulik tentang ini IT? Belum. Belum. Baru terjun gitu. Oh gitu. Mantap nih. Nanti bisa mengembangkan hal-hal yang bermanfaat nih buat santri-santri. Kalau posisi kerja atau gimana? Ini kan kelas karyawan semua ya. Biasanya ada yang masuk kelas karyawan tapi belum kerja gitu. Siapa yang di sini kayak gitu? Masuknya kelas Belum ya. karyawan tapi belum kerja. Iya, Tegar belum. salah satu orang yang itu ya? Belum. Iya. Nggak apa-apa. Nanti juga ada kesempatan kok. Tenang aja. Yang penting kita nyari ilmu dulu. Ilmu dapat mah kesempatan bakal datang sendiri. Oke, sip lah. Semangat terus. Nah, terus siapa lagi nih? Wendy.
Ada Hadir Wendy. Pak, hadir. Monitor ya. Oke. Ini kalau saya lihat background-nya luar biasa ini. Kursi saya juga kalah ini sama Mas Wendy ini. Posisi lagi di mana ini? Lagi di kantor Pak, Oh, di kantor. Di mana kantornya? di Diskominfo. Oh, mantap. Waduh, ini saya yang malah harus belajar nih harusnya nih sama Mas Tegar ini. Soalnya udah basicnya udah kelihatan, pasti IT. Udah gitu kerjaannya juga ya pasti IT juga kan. Udah berapa lama di Kominfo? Baru Pak, baru Oh, baru awal tahun. baru awal tahun 2021. Ya. Oh, lumayan tuh mah. Udah jalan-jalan kemana aja? Jalan-jalan apa Pak? Secara kan orang ini bisa jalan-jalan terus kan. Kalau ini Kominfo mana? Tangsel. Tangsel bagian apa di sana? Aplikasi. Yang bikin aplikasi di situ. Iya, di web, aplikasi web. Waduh, ini cocok banget ini MK-nya ini, web programming. Masih Udah bikin belajar, apa aja? masih belajar Pak. Yang udah di develop apa aja? Di ke back end, back. Pokoknya paling nanti kayaknya Mas Wendy bisa nih buat bantu saya nih. Soalnya yang kita ajarin di sini ya, yang kita pelajari di sini untuk mata kuliah web programming ini masih sifatnya masih basic loh. Sifatnya masih basic. Soalnya kan ngelihat dari background yang lain juga teman-teman yang lain kayaknya kan eh, apa namanya masih baru mengenal gitu ya. Jadi otomatis mau nggak mau biar kita jalannya enak dari basic gitu. Tapi kalau misalnya udah bisa ya saling bantu aja, saling sharing gitu. Oke ya? Insya Allah Pak. Oke, siap. Lanjut deh. Terus siapa nih yang belum dipanggil? Aldi. Aldi udah hadir ya Aldi? Monitor nggak orang? Hadir Pak. Monitor ya. Aldi, backgroundnya apa Aldi? Oh, Gimana? ya Pak, apa? Basicnya, backgroundnya. Misalkan udah sambil kerja di bagian apa ataupun belum kerja tapinya dulu pernah ngoprek apa gitu. Atau kayak tadi Nurul tuh lintas tuh dari akuntansi ke IT kayak gitu. Kalau Oh Aldi dulu, gimana? oh saya dulu anak pesantren Pak. Oh, sama kayak itu si Tegar atau jangan Iya, barengan lagi? Barengan. tidak barengan. Saya dari Bogor. Oh, oh gitu. Kirain barengan. Terus ngapain ke IT? Iya, belajar Pak. Oh gitu. Ya wis deh. Semangat aja ngikutin ya. Terus ngomong-ngomong Ya, kerja belum? saya guru ngaji. Wih, mantap nih. Nanti tapi jangan ngajarin pakai WA ya. Takutnya nanti ada pendaftaran nih ngaji slogan online WhatsApp. Ya wis, lanjut deh, semangat. Ya, Pak. Yang belum hadir ini nih yang masih statusnya dipertanyakan Rizky ya. Iya. Rizky masih dipertanyakan. Terus sama yang mahasiswa pindahan nih belum masuk ya, Gista ya. Gista satu lagi nih. Tapi waktu semester awal, semester 1 itu ada berapa orang awalnya? Atau emang udah segini? Kalau nggak salah tuh ada berapa? Gimana Nurul? Sama segini? Oh, sama berarti ya. Gitu. Berarti bisa dibilang cukup solid nih. Rasio hilangnya cuma 1 orang doang. Kalau saya tuh yang di mana ya? Yang di TI itu, yang di SI drastis itu turunnya itu.
Tapi untuk mahasiswa yang sekarang semester baru sekarang ini banyak banget ini, ada 40 mahasiswa. Luar biasa ITTS. Semoga makin maju deh. Amin, Amin. amin, amin. Gaspol. Siap lah. Wis deh. Nih, saya mau sharing screen nih. Sambil berjalan kita. Semoga bisa dipahami. Nah, nanti Bapaknya belum pengenalan nih. oh, harus ya. Harus dari background semuanya. Harus dong, Pak. Oh gitu. Oh ternyata Anda kepo juga sama saya nih. Wis. Ada kok bagiannya. Nih, ini ya. Nah, sekarang kita ngapain aja? Kita ngapain aja? Yang pertama ya tadi pendahuluan kita udah ya pendahuluan. Paling kan tinggal saya nih yang nanti bakal perkenalan ya, yang belum ya. Nah, terus nanti kita belajar tentang materinya tentang apa aja. Terus masalah administrasi akademik. Nah, dalam artian nanti presentasi untuk kelompok tugas gimana ya, aturan main kita gimana seperti itu. Ini nih perkenalan saya nih. Nama saya kan udah pada tahu semua ya, ada di jadwal tuh. Karena di Soekarno. Nah, ini sekarang tempat tinggal saya di sini, di Pandeglang. Di Pandeglang. Tapi kalau asli, saya orang Rangkas, Lebak. Ada yang tahu Rangkas? Tahu nggak Rangkas Pitung? Lebak. Baduy. Siapa yang udah pernah ke Baduy? Belum, Pak. Baduy Pak, dong pengen. sono. Banyak duren di sono. Cuma harus siapin fisik kalau mau ke sono. Di sono juga banyak tuh yang bisa dipakai buat kita penelitian tuh. Yang bisa masukin internet aja ke sono mantap gitu. Soalnya di sono internet masih jarang banget loh. Titiknya itu kalau nggak salah yang terdekat dan yang bisa terjangkau itu dari topologinya ya sekitar 17 kilo kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya yang mau punya usaha internet sono lumayan tuh peluang. Nah, terus ini apa namanya nomor telepon saya. Yakin saya pasti udah punya grup. Nah, khusus buat kita, jadi kan di saat tuh sering dibuka nggak LMS-nya? Sering nggak dibuka LMS-nya tuh yang e-learning ITTS? Oh, sering. Jarang-jarang, Pak. Jarang-jarang. Nah, itu dia. Jadi alasan saya kenapa kalian harus mencatat nomor telepon. Yang pertama, saya tahu kalian pasti jarang-jarang buka LMS. Gitu. Jadi walaupun kita bisa berkomunikasi di LMS, tapi kayaknya tidak sefleksibel seperti kalau misalkan kita langsung bikin grup di media sosial ya, yang udah populer ya kayak WhatsApp ataupun Telegram kan gitu. Kalau kalian bikin grupnya di WhatsApp atau di Telegram? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya boros banget. Mending di WhatsApp, Pak. Oh gitu, mending di WhatsApp. Ya terserah sih, bebas itu mah. Jadi saya minta tolong buatin ya. Biasanya siapa nih yang jadi kepala suku di sini? Biasanya yang udah Aldi. banyak jenggotnya nih. Aldi. Banyak jenggotnya kayak Aldi nih. Aldi. Aldi, nanti Aldi bikin grup ya. Ya, Pak. Bikin grup buat mata kuliah kita. Terus saya masukin di grup itu. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau diskusi atau ngobrol, kita grup fasilitasnya di situ. Soalnya kalau di LMS kan ya tadi lah, jangan lupa kayak gitu. Ya, saya juga belum upload di materi hari ini, nanti saya upload setelah beres. Nah, untuk penugasan ya, untuk penugasan nanti semuanya diupload di LMS ya, di e-learning gitu. Oke, balik lagi ke diri saya. Nah, kalau saya masih muda nih, saya masih muda, lulus SMA juga tahun 2009, jadi udah dah nggak usah manggil bapak, kita sama-sama seangkatan lah, ya friend kita. Jadi saya juga manggil kalian temen, kalian juga manggil saya, terserah. Jangan bapak lah, bapak ketuaan, jenggot saya masih belum banyak gitu. Ya kan kumis juga belum ada. Oke, manggil aja apa kek, kakak kek, apa kek, gitu. Nah, ini alamat
email ini, kalau ini email pribadi ya, kalau email kantor @itts, royan@itts ya, .com. Terus ya ini saya SMA lulus tahun 2009 nih, terus udah gitu kebetulan saya dari dulu udah langsung terjun ke dunia pendidikan. Cuman dulu tuh pendidikannya pendidikan non formal, mulai dari kursus saya ngajar, mulai dari kursus. Nah dari kursus itu kan yang namanya pendidikan non formal kan beda ya dengan pendidikan formal gitu. Jadi peserta didiknya itu macam-macam, beragam. Ada yang bocah, ada loh bocah umur 10 tahun lah SD itu. Saya kan di kursus komputer ya. Jadi saya pernah ngalamin tuh yang mak-mak nih. Kalau anak kecil masih mending ya, dia buat pengembangan diri kan, buat bekal dia ke depan. Dan ini yang mak-mak nih saya bingungnya. Saya tanya, Bu, ngapain Ibu belajar kayak ginian? Emang Ibu sambil kerja? Enggak. Terus ngapain aja? Ibu rumah tangga, katanya sehari-hari masak lah. Terus buat apa kan saya belajar komputer? Ya bisa ngajarin anak. Oke, bagus. Jadi nggak ada batasan umur ya buat menuntut ilmu gitu. Nah, terus dari instruktur komputer saya tuh di lembaga apa namanya, lembaga pendidikan non formal, kursus. Udah gitu saya pindah. Pernah juga saya ngajar di MTS. Di MTS pernah, ngehonor di SMA juga pernah, kayak gitu. Terus kemarin apa namanya sampai sekarang di kampus saya ngajar jadi dosen di kampus. Nah, saya gabung di TTS ya semenjak beri TTS aja kan, baru tahun kemarin kan, baru 1 tahun berjalan seperti itu. Nah cuman nih kalau saya kan di sini kan disebutin nih praktisi di bidang software engineer ya kan, bikin aplikasi ya sebenarnya hampir mirip tuh dengan siapa tuh yang di Kominfo, Mas Wendy ya kalau nggak salah. Mas Wendy, hampir mirip nih dengan Mas Wendy nih. Saya nge-develop gitu, nge-develop sistem. Cuman saya developnya tuh kalau web saya nggak pernah ya kalau nge-develop web yang sampai produk jadi terus di launching gitu loh, dijual kayak itu belum pernah. Tapi saya itu fokusnya itu di desktop sama di mobile kayak gitu, fokusnya di desktop sama di mobile. Nah ini kebetulan sekarang dapat MK-nya MK pemrograman web gitu. Nah, makanya kita bentuknya sharing aja. Saya yakin pasti teman-teman di sini juga semua ada yang udah pernah nyoba ya, ada yang pernah nyoba ataupun yang udah expert lah di bidangnya gitu. Jadi kita saling sharing ilmu aja gitu. Lalu kampus. ini lanjutan yang tadi. Nah, ini profil saya. Saya S1 itu lulus di Unsera di Serang, jurusan Teknik Informatika. Masuk tuh tahun 2010. Masuk kuliah tahun 2010. Jadi dari lulus SMA tuh 2009 saya nganggur dulu setahun. Bukan nganggur sih, ya itu tadi kursus. Dari kursus udah gitu akhirnya ngajar juga di situ jadi instrukturnya. Kayak gitu. Kemudian lanjut lagi di S2. S2-nya saya di Budi Luhur, Jakarta yang di Ciledug. Nah, tahun 2016. Alhamdulillah lulusnya tepat waktu tahun 2018. Nah, jadi selama perkuliahan alhamdulillah lulus tepat waktu terus, tidak ngulur ya. Nah, semoga kalian juga semuanya lulusnya tepat waktu semua. Amin. Jangan sampai ada yang molor, masuk bareng-bareng, keluar bareng-bareng. Gitu. Nah, ini kali apa namanya experience ya, pengalaman saya nih yang tadi cuma belum diupdate ini. Nah, ini publikasi yang udah pernah saya lakukan. Nah, kenapa sih ada publikasi? Nah, karena gini loh, kan dosen itu tugasnya kan bukan cuma ngajar doang ya, tapi ada tiga tugas utama dosen. Nah, biar kalian tahu ya, yang pertama itu adanya apa namanya pengajaran ya. Nah, sekarang nih pembelajaran nih, adanya transfer ilmu. Terus yang kedua itu penelitian. Nah, ini penelitian ini tuh nih publikasi-publikasi. Terus yang terakhir itu adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi biasanya bikin event kayak gitu atau bikin apa ya yang hubungannya dengan masyarakat kaitannya seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke materi pemrograman web. Kita matanya pemrograman web kan ya nggak salah ya. Nah, saya mau tanya nih. Kalian pasti udah pada pernah akses situs, ya kan? Situs apa yang paling sering kalian akses? Saya mau tahu. Oh iya. Situs yang paling kalian akses. Coba Aldi biasanya sering buka apa Aldi? Kalau saya sering buka web. Paling enggak Apa?
Genshin Impact biasanya. Mana Mihoyo suka juga. apa? Genshin Impact biasanya, Pak. Oh, Genshin Impact, buset dah, oh, gaming. Wah, saya udah nggak main game itu lagi, berat gila. Iya, Habisin makin lama memori. makin berat. Iya, update-annya gila, terus-terusan banget itu. Makanya udah saya hapus aja, dia uninstall, malas deh. Terus Nurul, coba Nurul, situs apa yang sering Nurul akses? Apa ya? Nurul tuh paling buka library-nya ITTS, terus ya katanya Widih, ITTS, gitu-gitu masa doang. hebat, Rajin amat, Pak. Rajin amat. rajin, keren. Kalau Mas Wendy, seringnya buka apa Mas Wendy? Ah, ini mah Facebookan aja, Pak. Ah, ini jawaban jujur ini. Kalau Mas Tegar, biasanya ngapain Mas Tegar? Kalau Jarang-jarang kalau browsing, saya enggak. masa sih? Beneran, cuman ya lihat beranda gitu doang. Tahun 2021 loh, ya Allah. Kita ini udah zaman era informasi 4.0. Soalnya sinyal gitu, Pak. Jadi jalan. Nah, Ya, itu dia. Itu dia. Jadi emang tidak bisa dipungkiri ya. Kan katanya kan kita ini udah masuk era informasi 4.0. Nah, tapi buat siapa gitu kan? Tanda tanyanya buat siapa? Apakah sudah merata seluruhnya atau belum? Nah, sedangkan yang tadi saya bilang aja kan, di daerah saya itu di daerah Lebak itu wilayahnya yang paling luas, terus udah gitu masih banyak apa namanya pohon-pohon, masih banyak hutan-hutan di sana, apalagi daerah Baduy itu yang belum tersentuh gitu untuk masalah teknologi gitu. Nah, saya juga sanksi mereka sering buka website atau enggak gitu. Sedangkan kan yang namanya di tahun 2021 era informasi ini kan semua informasi itu ya kan udah via online ya. Semua informasi udah via online. Dulu saya ingat banget itu bapak saya itu dia sering langganan koran. Bapak saya sering langganan koran gitu, Radar Banten atau Fajar Banten kayak gitu. Nah, setelah masuk ke era-era yang sekarang nih udah makin canggih, era smartphone udah apa namanya udah melesat ya. Kalau zaman dulu kan yang namanya HP juga udah jadi barang mewah ya. Handphone itu nggak semua orang pakai gitu loh zaman dulu. Nah, tapi sekarang semakin cepatnya apa namanya evolusi teknologi. Nah, ini udah mulai beralih tuh yang awalnya masih menggunakan kertas, sekarang kan udah paperless banget gitu. Contohnya tadi lah kayak koran, dulu bapak saya tuh sering banget langganan, tapi kalau sekarang tuh udah nggak pernah langganan. Terus dia ngapain ya? Itulah buka-buka situs-situs ya, website-website yang penyedia berita kayak gitu. Canggih bener jadinya. Nah, jadi kalau saya pribadi websitenya yang sering saya buka, ya situs yang sering saya buka, itu yang pertama di urutan pertama itu adalah YouTube yang sering saya buka. YouTube. Kita Nonton mau nyari podcast, apa di Pak. situ ada. Nonton podcastnya, betul nonton podcast Prof Ono, ITTS. Nah, itu sama satu lagi biasanya saya kalau misalkan buka surfing ya, browsing itu nggak jauh dari komik saya biasanya. Jadi manga. Nah, saya orangnya senang banget baca-baca komik. Nah, jadi kalau misalkan secara definisi ya pemrograman web kita ngapain sih di mata kuliah ini kita ngapain ya inilah gitu. Ngapain kita di mata kuliah pemrograman web ini? Ya tinggal dibaca tuh ya kan. Jadi membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi atau program ya kan karena ada pemrograman di sini. Yang namanya pemrograman itu kan kita membuat sebuah program aplikasi komputer kan gitu ya. Yang mana di dalamnya itu kan ada banyak kumpulan sintaks ya kan. Ada skrip-skripnya di situ. Nah, dan itu punya satu buah tujuan gitu kan. Tujuannya apa gitu. Yaitu bikin aplikasi, aplikasinya apa ya tergantung dari programmernya. Dia mau bikin aplikasi apa gitu. Nah, di sini belakangnya ada kata terminologi web. Nah, berarti bikin aplikasi yang digunakan apa dalam bentuk website ya, atau yang diakses dalam web browser kayak gitu. Nah, ini jadi fokus kita sekarang ke sini gitu loh. Jadi ada nanti ada teorinya, terus ada prakteknya. Cuman teori mah paling sepintas doang. Kayak gini nih, kayak gini, strukturnya kayak gini, kita praktek kayak gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, berhubung mata kuliah ini kan dia lebih fokusnya ke praktek. Nah, teman-teman semua nih,
Ini sekarang online-nya pada pakai apa? Laptop atau handphone? Laptop. Laptop, menurut laptop. Aldi pakai apa di? Saya pakai laptop, Pak. Aldi pakai laptop. Wendy mau udah jelas komputer itu yakin saya. Laptop, Pak. Oh, yakin saya. Kalau Tegar Saya pakai handphone, Pak. handphone. Tapi ada nggak fasilitas komputer? Nggak ada. Oh, gitu. Nah, ini agak repot nih. Gimana caranya ya? Hmm, Kalau mata kuliah sebelumnya gimana? Kalau Yang berhubungan dengan praktik-praktik. ya praktek jarang-jarang sih. Kalau misalkan ngedesain gitu, kalau ujian baru ikut. Cuman ikut sama temen gitu. Hmm, gitu. Oke. Nanti saya cari deh yang buat di handphone. Kalau nggak salah ada deh, cuma saya lupa tuh namanya tuh apa tuh. Saya biasanya kalau di handphone tuh buat belajar bahasa pemrograman ya, itu biasanya pakai Sololearn. Sololearn itu ada tuh di Play Store tuh. Nah, di situ kita bisa tuh nyoba misalkan untuk Ada HTML atau kalau PHP. pakai, Pak. Yang kayak gitulah pokoknya. Jadi soalnya nanti kan apa namanya? Untuk mata kuliah kita ini saya mau jujur ya, ini kita tiap hari ada tugas loh. Tiap pertemuan ada tugas. Mata kuliah saya itu tiap pertemuan ada tugas nanti. Jadi jangan kaget. Jadi biar kalian apa terbiasa lah gitu, terbiasa ngoding gitu. Soalnya saya yakin kalau misalkan gak dikasih tugas itu jarang yang namanya ngulik, ya kan? Jujur, sering ngulik nggak? Enggak kan? Udah pada ketawa, udah pada senyum-senyum gitu. Kayak gitu. Jadi tugasnya juga nggak berat kok. Ya, tenang aja. Nah, oke, kita balik lagi ke materi nih. Website. Nah, apa website? Siapa yang tahu website? Katanya kan sering pakai website, ya. Apa namanya? Sering akses katanya kan situs web atau website gitu. Kalau website kan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia-nya kan situs web. Nah, apa itu website? Coba pakai dong, tapi nggak tahu. Ayo, ada yang mau jawab? Website itu apa sih? Isinya apa? Kalau misalnya kita lihat dari konten aja, isinya apa sih website itu? Berita informasi, Pak. Nah, ya kan ada yang berisi berita, informasi, yang kayak gitu kan. Di dalamnya kan pasti kan ada yang namanya teks ya kan? Ataupun bisa jadi berupa gambar gitu kan, atau video, atau audio gitu kan, ya. Atau gabungan semuanya kan. Dan yang paling penting itu dia terkoneksi oleh internet, ya kan? Kayak gitu. Nah, jadi jelas ya. Website itu kalau misalkan kita tarik kesimpulan, nah, dia kan merupakan sebuah kumpulan ya, kumpulan halaman digital. Kumpulan halaman digital karena kan udah menggunakan komputer ini, komputer itu pasti sudah basisnya digital kayak gitu. Isinya apa? Yang berisi informasi, bisa berupa teks, animasi, gambar, suara, video, atau gabungan dari keseluruhan itu. Nah, dan dia terkoneksi oleh internet sehingga dapat diakses ataupun dijangkau ya oleh seluruh elemen gitu yang terkoneksi dengan internet. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Website nih ada yang statis, ada yang dinamis, ada yang interaktif. Nah, bisa nggak bedain? Kalau YouTube, masuknya kemana YouTube? Statis, dinamis, atau interaktif? YouTube. Masuknya kemana? Statis, dinamis, atau interaktif? Interaktif, Pak. Interaktif. Kalau misalkan pernah buka blog atau tempat berita kayak Republik, Detik.com itu masuknya kemana? kayak detik.com. Nah, itu masuknya kemana? Statis atau dinamis? Hmm. Nah, kalau yang bentuknya kayak semacam blog-blog atau berita-berita yang gitu ya, itu tuh kayaknya lebih masuknya ke dinamis. Tapi bisa juga nyerempet-nyerempet ke interaktif. Nah, terus yang dimaksud statis kayak gimana? Kalau misalkan kita artikan secara perkata ya, statis itu kan diam ya. Jadi ini tuh dibagi dari, ini kan berdasarkan jenisnya ya. Jenisnya itu website kan dibagi menjadi 3.
Ada yang statis, ada yang dinamis, ada yang interaktif. Nah, untuk yang website statis, maksudnya tuh kalau misalkan dari arti kata kan dia diam, ya. Kayak listrik statis, listrik yang diam. Nah, maksudnya tuh ini tuh dilihat dari update-nya. Jadi merupakan sebuah halaman gitu ya, halaman HTML ataupun PHP ya, halaman website lah kita katakan gitu, halaman website yang kontennya itu jarang berubah. Atau pada saat ada perubahan, itu perubahannya manual. Kayak gitu, perubahannya manual. Nah, nanti kita coba bikin sebuah website yang statis. Nah, lalu yang kedua, jenis yang kedua ada yang dinamis. Ini kan yang statis ya. Jadi halaman itu tidak berubah atau perubahan itu dilakukan secara manual. Gini. Nah, kalau yang dinamis itu dia bentuknya terstruktur, kemudian dapat diupdate sesering mungkin. Nah, biasanya dia terdapat backend. Backendnya ini yang diakses sama si admin biasanya. Kayak WordPress kayak gitu kan ada halaman adminnya tuh. Kalau misalkan user ya selaku pengunjung yang visitor dia kan cuma ngeliat beritanya doang. Ketika ada konten update, ya si visitor kan bisa lihat tuh. Nah, kalau untuk yang si administratornya, jadi yang update-update kontennya kayak gitu. Dan itu tidak dilakukan secara manual, jadi sudah ada kolomnya. Sudah ada kolomnya. Nah, itu yang disebut dengan website dinamis. Kalau yang interaktif kayak gimana? Nah, kalau yang interaktif ini dia memungkinkan adanya interaksi antar pengguna. Nah, kayak ya biasanya tuh yang ada komentar-komentar, yang ada komentar-komentar. Dulu tuh trending banget loh waktu zaman saya SMA, ada website yang namanya Kaskus. Pernah denger nggak? Itu sering banget itu dipakai itu buat diskusi Kaskus. Jangan sampai ada istilah mantul kan, mantap kan. Nah, itu dari Kaskus itu. Cendol. Nah, ada yang udah pernah akses itu situs Kaskus? Pernah, Kak. Enggak. Pernah. Nah, itu salah satu contoh website yang interaktif atau biasanya tuh website-website yang bentuknya forum-forum diskusi. Nah, itu dia interaktif. Dan bahkan di situ biasanya ada moderatornya kayak gitu. Jelas sampai sini ya? Nah, ini nih HTML, PHP, CSS, JavaScript. Siapa kira-kira yang udah pernah denger ini? Wendy pernah denger Wendy HTML? Pernah, Pak. Pernah ya. PHP pernah. Pernah. Aduh, kalau nggak pernah terlalu ini Wendy ini. CSS? Pernah. Oh, oke. Coba Wendy, HTML apa HTML? Source code of syntax. Nggak tahu saya apa itu. Kan saya tanya sama Wendy ini. Lagi belajar saya sama Wendy. Sama lagi belajar, Pak. Bedanya HTML dengan PHP apa? Ya, ini kan sama-sama bahasa pemrograman ya, sama-sama script kan? Ya, Iya. sama-sama script gitu. HTML script, PHP script. Coba bedanya apa? Bedanya itu simple banget bedanya loh. Apa coba? Bisa nebak nggak? Ayo. Yang lain, mungkin yang lain ada yang udah pernah ngoprek. HTML, PHP, ini kan sama-sama bahasa pemrograman nih, ya. Yang sekarang dipakai ini. Jadi walaupun istilahnya kita pakai framework, mau pakai CI, mau pakai Laravel, mau pakai apalah itu namanya, ya. Yang sekarang naik daun itu kan Laravel sama CI gitu. Cuma kita belum pakai framework. Mungkin kalau misalnya ada web lanjutan bisa jadi nanti kita pakai framework. Itu tetap dalamnya isinya ini, oh ya HTML, PHP, CSS sama JavaScript gitu. Intinya ini keempat ini gitu. Bedanya apa sih? Kalau HTML itu dia biasanya di sisi klien ya, client side. Kalau PHP ini tuh dia di sisi server side. Jadi yang mengolahnya itu di sini di PHP. Untuk HTML ini untuk menampilkan hasil dari olahan yang ada di PHP ini kayak gitu. Nah, CSS, nah ini kan untuk mempercantik tampilan. Ya. Kalau CSS ini untuk mempercantik tampilan. Nah, kalau JavaScript, nah ini JavaScript ini dia untuk memberikan action-action ya, memberikan action-action coding tambahan. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada modulnya kok. Tenang aja. Ini mah kita lagi mereview secara global dulu biar kita ada gambaran apa sih nanti akan kita pelajari kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan langsung aja. Ya, jadi kita sambil berjalan aja mengalir kayak gitu. Jangan kaku ya.
Jangan kayak kanebo. Tahu kanebo nggak? Kanebo kering. Jangan kayak kanebo kering, ya. Kaku gitu loh. Sambil mengalir aja. Nah, ini nih. Ini terminologi umum nih, ya. Yang ada di web. Yang pertama ada apa nih? Internet. Terus ada www. Nah, www itu World Wide Web. Terus ada website. Nah, ini dibedain ya antara www, website sama web server ini beda loh. Sama URL ini beda loh, ya. Ada www, ada website, ada web server, ada URL, ada HTTP, ada DNS, IP, hyperlink, sama web browser. Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman semua di sini. Di antara 10 terminologi yang dicantumkan di layar, ya. Nah, coba buat Nurul. Nurul, di antara 10 ini, mana yang udah Nurul tahu? Nomor berapa aja? Yang udah pernah dengar dan tahu gitu. Ini tuh buat ini tuh ini gitu. Nomor berapa aja Nurul? Tapi nggak Eh, tahu fungsinya, tapi nggak pernah apa-apa. akses. Nggak apa-apa. Yang penting pernah dengar gitu. Yang penting Nomor 2, terus nomor 5, nomor 8, kalau nomor 2 pernah dengar? Nomor 3, pernah. nomor 4. 3, website. Kayaknya sih pernah denger, cuma denger namanya doang. Nah, tadi kan baru dibahas kan website kan? Ya makanya tadi. Nomor 4 web server. Web server. Udah, soal berapa ono? Oke, mantap. Terus URL. Udah di e-learning. Oke, HTTP Pernah akses sih. pernah. Nah, ini HTTP, ada HTTP biasa, ada HTTPS ya. Nah, terus ada DNS. Ini DNS pernah dengar juga. Pernah denger cuma nggak pernah akses gitu. Oke, IP, Internet Protocol pernah. Pernah. Hyperlink Hmm. belum. Web browser, Pernah. Kayak web gitu. browser. Oke. Keliru. Keliru. Oke, sekarang gini. Sekarang gini. Ini sama teman-teman semua, ke 10 poin ini catat. Mau di print screen boleh, mangga yang pakai laptop daripada nyatet capek-capek, ngetik capek-capek, mau di print screen aja udah gitu di paste di pen gitu kan, nanti kan bentuknya jadi image, nggak masalah, silahkan bebas itu ya. Yang penting ke 10 terminologi ini silahkan kalian catat. Kalian catat ataupun di print screen silahkan, terus ya nanti kalian cari apa sih ke 10 ini maksudnya, internet itu apa, www itu apa, website itu apa, web server itu apa, URL itu apa, sampai ke web browser itu apa ya. Nah, ini yang pertama. Nanti kalian cari 10 terminologi ini, lalu bukan ditulis ya, dibikin di dalam Word aja nggak apa-apa ya. Mau formatnya PDF mau formatnya Word nggak masalah, terserah. Nanti kalian upload di e-learning ITTS, nanti saya bikin activity-nya ya. Itu yang pertama, tugas di pertemuan kita pertama untuk perkenalan ya. Gampang kan? Gampang ya, tugasnya gampang ya, cuma nyari-nyari gini doang lah, tinggal browsing google.com, internet Gas. adalah www adalah copy Gaspol, pasti Pak. jadi aja. Gaspol. Ya, Pak. Saya tahu ini mahasiswa kayak gimana ini kelakuannya ini. Iron terus. Oke, lanjut ya. Udah dicatat atau di print screen udah? Bentar, Kalau bentar. di handphone kan di screenshot ya, langsung jebret gitu. Di Nggak ada laptop juga gambarnya, bisa Pak. print screen. Bentar. Hah? Nggak ada gambarnya. Masa sih? Masih muter ini. Seriusan? Oh, masih Koneksinya jelek muter banget. sinyal. Iya. Sinyal. Berarti tandanya itu kita masih di Indonesia loh. Ya, belum Betul. di Jepang. Kamu masih di Indonesia, belum di Jepang ya. Bersyukur masih ada di negeri tercinta. Tulis aja. 1 internet, 2 www, atau 1 orang aja di screenshot nanti dikirim di grup. Kan gitu ya, biar lebih simpel. Nah, gitu aja.
Ada yang udah screenshot? Nurul foto. Udah Pak, nanti saya kirim. Oke. Cakep, bungkus. Lanjut. Nah, navigasi apa navigasi? Semacam map bukan? Navigasi map. Nah, terus selain itu ada lagi yang mau Alur. apa itu navigasi? Alur bukan Pak? Mas, bener terus. Yang namanya lagi belajar mah ada salah, apalagi mahasiswa. Mahasiswa mah rajanya bener. Apa kira-kira? Tadi ada yang bilang navigasi itu map. Nah, selain dari map, apalagi? Alur. Alur. Nah, terus apalagi? Ini kan udah ada tuh bentuk-bentuk gambarnya tuh, ya kan? Kotak-kotak ada panah-panahnya tuh. Navigasi alur. Ada lagi yang lain? Flowchart. Ada lagi? Sistem mat. Sistem. Oke, Urutan. boleh. Urutan. Boleh. Semuanya bener. Semuanya bener kata saya juga. Bisa disebut peta, bisa ini juga bisa disebut peta kan, ya pemetaan ya kan, pemetaan alur ya kan, alur sistem kayak gitu kan bisa. Flowchart, nah flowchart itu tuh yang tanda tanya tuh. Nah, cuman yang pertanyaannya itu ini tuh bagian dari apa gitu. Nah ini tuh kan bagian dari karena kita ngomongin web nih ya, otomatis navigasi ini kan merupakan navigasi dari web ya. Nah ini nih nanti ada hubungannya nih nanti nih dengan project akhir nih. Yang saya bukan lupa, nanti saya kasih tahu deh. Jadi gini, kan yang namanya navigasi ini kan merupakan sebuah bagian ya, bagian dari hierarki. Hierarki itu kan urutan. Nah, ini kan ada jauh urutan ya kan, urutan ataupun map kayak gitu, ataupun struktur kayak gitu dari sebuah website. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti mau bikin website, ya misalkan kita mau bikin website apa ya, kira-kira gitu. Pasti kan ada menu-menunya tuh, ya kan? Nah, menu-menunya itu merupakan sebuah bagian dari struktur navigasi. Nah, dalam menuliskan struktur navigasi itu ada 4 macam cara. Yang pertama adalah navigasi linier, terus ada navigasi hierarki, ada navigasi non-linier, ada navigasi campuran, kayak gitu. Nah, terserah kalian mau nulisnya dalam bentuk apa, kayak gitu. Kalau misalkan dalam bentuk navigasi linier, nah ini dia hubungannya itu maksimal satu dengan menu yang selanjutnya. Ya, menu selanjutnya dan menu sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat dari strukturnya kan seperti itu. Ya, misalkan ini menu login. Habis login yang di tengah, misalkan ini misalnya yang paling kiri login, habis login di sini ada logout. Setelah logout misalkan ini ada input data, udah input data misalkan ini view data gitu. Jadi dari view data itu nggak bisa langsung ke logout, tapi harus balik lagi ke input, baru bisa balik lagi ke logout. Nah, kayak gitu. Ya, itu adalah struktur ataupun hierarki dari website. Nah, atau biasa yang disebut dengan navigasi. Kayak gitu. Paham ya? Paham nggak? Lanjut. Lanjut nih. Ini ada pertanyaan. Oke. Lanjut. Nah, terus berikutnya. Nah, ini tools yang harus kita persiapkan. Nah, kalau yang menggunakan laptop atau komputer ya. Nah, ini nanti kalian download nih. Exam. Udah pada download belum? Kayaknya udah ya, udah dapat mata kuliah basis data ya? Iya, Pak. Di semester 2 mungkin udah ya? Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah semester 2 kalian dapat mata kuliah basis data itu kalau nggak salah pada pakai MySQL. Satu Pak. Oh, semester 1 malahan. Mantep. Ini pakai pakai ini nggak? Exam nggak? Ingin saling exam nggak kalian? Pakai ya dia. Kalau nggak Iya. salah di. Iya, saya materiin Tapi sama. Nurul dapet. Ah, Waktu itu nggak nggak apa-apa, jalan tinggal juga. diinstal lagi. Gampang, komputer mah gampang. Nggak jalan, kenapa nggak jalannya? Nggak tahu codingannya Nurul nggak jalan. Ada Mau bikin sama Sam. Makanya pakai laptop orang. nggak, tapi examnya kebuka. Kebuka. Examnya sukses keinstall tapinya kan? Oh, nggak masalah kalau gitu. Kita butuh examnya kok.
Nah, kita butuh examnya. Kenapa sih butuh examnya? Nah, karena nanti examnya ini akan dijadikan sebagai web server kita, ya. Jadi web yang kita coba buat, ya, dari latihan-latihan yang kita coba buat, itu nanti kita jalankan di lokal, ya, di localhost, begitu. Dijalankan di localhost. Localhost itu dalam artian berarti di laptop sendiri atau di komputer sendiri. Jadi belum kita online kan, kayak gitu. Nah, itu salah satu software yang mendukung adalah Exam. Ini banyak jenisnya ya yang mendukung web server itu. Ada Exam, ada WAM, terus ada apa lagi ya? Lupa saya. Tetap saya biasanya pakainya Exam sih. Nah, terus untuk text editor, ya untuk text editornya ini bisa pakai Notepad++ atau bisa pakai Sublime Text. Nah, ada yang udah pernah dengar di antara dua ini, Notepad++ atau Sublime Text? Wendy biasanya pakai apa, Wen? Bikinnya? Discord, Pak. Oh, pakai Discord. Kalau yang lain udah pernah Pernah. Semester 1. pakai apa? Sebelum. Pakai Notepad++ ya? Oh, Sublime. Bikin apa tuh? Waktu Bikin semester apa? 1 bikin web ya? Yang Pak Irwan. Iya, bikin web. Oh, semester 1 bikin web juga, seriusan? Iya, Pak. Pemrograman berbasis objek kalau nggak salah ya. Oh, pemrograman PBO, pemrograman berbasis objek, cuma bikinnya diarahinnya ke web, kayak gitu. Iya. Iya, 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 iya. Oh, berarti udah jago-jago semua dong kalau gitu bikin webnya. Enggak, kan Nurul copy paste. Edit doang. Lupa, Pak. Lupa. Masa sih? Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini berarti kalian materi-materi ini udah pernah dengar semua dong. Kalau gitu HTML, PHP, operator, udah gitu form sama TTP server, percabangan, perulangan, CSS, JavaScript, udah pernah dengar semua. Denger doang. Dengar dong. Oke, ini ya. Jadi materi nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester full ke depan, nah, di antaranya ini ya. Pertama mulai dari konsep dasar web. Nah, itu tadi kita udah nyinggung dikit ya konsep dasar web. Nah, yang tadi 10 terminologi kalian cari ya, kemudian kalian kerjakan itu nanti di-upload di situs e-learning ya. Saya bikin nanti activity-nya untuk penugasan kalian. Nah, terus nanti untuk pertemuan kedua nanti akan kita coba masuk ke dalam HTML ya. Nanti kita belajar lagi HTML buat mereview ya. Bukan belajar, ini mah mereview gitu, kita sharing apa yang udah Harus, kalian Pak. pelajari, Gaspol harus. apa yang kalian pelajari sama kita gitu, sama yang sekarang mau kita pelajari. Jadi biar nyambung gitu, biar sinkron. Yang lupa jadi ingat lagi, yang ingat atau makin paten, makin mantep kan gitu. Ya kan, nah, siapa tahu nanti kalian jadi Mark Zuckerberg yang kedua gitu. Wah, Ya, halu, Pak. asal jangan ngegebeg aja kayak gitu. Ya, ini nanti ada PHP, operator ya biasa lah, ini membuat fungsi-fungsi apa namanya, penjumlahan segala macam kayak gitu. Nanti ada pengulangan segala macam. Nah, ya, percabangan, if, pengulangan yang pakai for kayak gitu. Nah, ini CSS nanti untuk mempercantik tampilan. Jadi jangan kaku bentuk-bentuk webnya kayak gitu. Nah, terus nanti ada juga nanti pakai JavaScript. Jadi misalkan ada alert, ada apa namanya, ada pesan selamat datang, misalkan yang orang yang akses ke web kita nanti ada pesan selamat datang di web saya kayak gitu. Jadi untuk mempercantik tampilannya. Nah, terus nanti kita coba bikin web ya, bikin desain web tapi yang responsif. Maksudnya responsif itu apa? Jadi biar bisa diakses di semua device. Di laptop bisa, di HP bisa, di tablet bisa, kayak gitu. Kan beda-beda resolusi layarnya ya. Kalau laptop kan biasanya kan udah yang paling kecil kan sekarang pasaran kan 1366 kali 768 untuk resolusi layar. Malah ada yang udah full HD ya kan, yang sampai 1920 kali 1080 pixel. Kalau di layar tablet kan beda lagi. Tablet kan ada yang masih resolusinya 900 kali 600. Udah gitu HP juga ada yang udah pakai full HD, ada yang masih HD kayak gitu, macam-macam. Nah, itu ya resolusi yang tadi saya sebutin itu kan berkaitan dengan bentuk dari web kita ya. Misalkan kita bikin webnya itu kaku nih, satu kotak gitu, yang ukurannya sekian. Nanti begitu kita buka akses di HP, nanti bentuknya jelek gitu loh. Bentuknya jelek.
Jadi gimana cara kita biar bisa bikin web yang bisa pas gitu. Mau diakses di laptop bisa, hasilnya bagus gitu. Di tablet bagus, di HP juga ya bagus. Gitu. Nah, yang terakhir nih, kalian nanti presentasi project. Nah, ini presentasi project nih. Enaknya gimana nih? Jadi nanti sistem belajarnya kita begini ya. Sistem belajarnya kita begini. Saya kasih tahu sama teman-teman semua. Pertama, nah, biasa ya, kita kan ada sistem, ada apa namanya, ada bukan tatap muka, tapi tatap maya. Ya. Bahasanya tatap maya, karena kan kita online. Kecuali kita offline semua, baru kita bisa tatap muka tuh, bisa ambil ngopi bareng. Kalau sekarang kan susah ngopi barengnya. Nah, pertama itu, kita tatap muka sambil bahas materi. Ya, tapi materi juga paling saya nggak bakal banyak gitu loh. Jadi langsung ke intinya, langsung kita praktek, langsung kita latihan. Jadi kita banyak di latihan, banyak di praktek. Jadi saya harapkan nanti teman-teman semua bagusnya tuh ngegali dulu gitu loh, ngegali dulu. Jadi pada saat kita pertemuan tetap muka, ayo kita diskusi bareng-bareng nih, ayo kita test case bareng-bareng nih, kayak gitu. Ya, jadi apa namanya sifatnya tuh kita explore diri sendiri dulu, gitu. Explore sendiri dulu. Jadi biar bisa gaspol. Terus udah gitu, nanti setiap pertemuan yang saya bilang tadi nanti kita akan ada penugasan gitu ya kayak tadi itu pas kita bahas materi ada penugasan nanti penugasannya itu diupload di situs e-learning itu kan pasti saya yakin tuh pas pada saat kita latihan tuh lagi bikin apa waktunya kan kita nggak cukup nih mepet banget loh waktunya dari jam 5 sampai jam 7 malam ya kalau nggak salah ya nah sekalian kita bahas waktu nih waktu perkuliahan kita kan nabrak maghrib nih ya mau jam berapa nih maghribnya maghribnya mau jam berapa kira-kira kan kita dari jam 5 sampai jam 7 ya maghrib itu kan sekitar jam 6 ya kan nah kalian nih kira-kira buat waktu maghrib itu mau di jam berapa terus berapa menit usul aja nggak apa-apa misalkan Pak dari jam 6 aja dari jam 6 aja udah gitu maghribnya 20 menit atau nggak masalah bilang aja gitu yang penting kita sepakat bareng-bareng ya gitu 15 gimana menit aja, Pak. 15 15 menit dari dari jam 30 menit. 30 menit dari jam berapa ya terus yes, silakan gitu silakan kalian yang punya 15 menit kelas aja dari jam 17 sekarang 17.55. dari jam 17.55 di jam saya udah mau jam 6 ini ya wis nggak apa-apa deh berarti kita bentar lagi istirahatnya ya Ya, nah Pak, gitu soalnya dia udah ada nih. nah itu jadi ayo ngomong oke kita sepakat ya buat maghrib jam 6 ya buat maghrib Ya, jam 6 nih bentar lagi beres nah, udah sampai gitu kita istirahat 18.15. 18.15 kita masuk lagi ke sini bareng-bareng tapi nggak usah di live deh tapi terserah sih yang mau live yang mau standby gitu yang penting matiin video ya silakan mau sholat ngomongnya mau sholat itu mau ngopi ya bebas itu mah yang penting nggak usah ketahuan nggak usah ngomong ya nanti kita lanjut lagi jam 18.15 oke Oke, Pak. Oke, oke Pak. sih Assalamualaikum Salam. Waalaikumsalam.
Cek cek. Halo, Irfan, ada yang sudah standby? hadir. Ada yang udah ready? Hadir? Yang monitor siapa? Monitor? Udah hadir semua? Belum Pak kayaknya. Belum ya? Nanti kita tunggu ya. Soalnya saya mau jelasin ini nih masalah project nih. Harus hadir semua. Wendy di sana di Kominfo. Maaf Pak, tadi Nurul habis hubungin Kesa, ternyata dia salah masuk kelas. Oh, salah masuk kelas. Iya, gimana Pak? Ya, kan di situ Kominfo Tangerang, Wendy back end-nya tuh ngapain tuh? Ya bikin aplikasi dinas gitu. PD terkait. Banyak, pesanannya banyak ya? Biasanya dari instansi-instansi ya? Wah, numpuk banget Pak. Mantap. Kekejar nggak sama kuliah itu? Ya disesuaikan Pak. Sebisa-bisanya kita aja ya? Iya. Oh, ya wis lah, nggak apa-apa. Tadi Nurul udah di kontak si itu siapa? Gista. Iya, ternyata dia masuknya ke manajemen bisnis kelasnya S. Pantesan nggak ada. Tapi udah dikasih tahu. Iya. Linknya share aja ke dia. Udah. Belum masuk tapi orangnya nih. Iya. Aldi belum. udah monitor belum? Udah, Pak. Udah. Tegar? Hadir, Pak. Oke, siap. Lanjut ya. Ini waktunya bentar lagi nih. Berapa menit lagi nih? Nah, nanti terakhir gini. Kalian bikin project. Nah, soalnya kan kita kan total satu semester itu ada 16 pertemuan ya. Nah, di UTS itu pertemuan yang ke berapa? Ke-8 UTS. UAS pertemuan yang ke-16. Ini sekarang baru pertemuan pertama kita. Prediksi saya untuk materi ya untuk pelatihan kita tatap maya untuk materi itu kayaknya beres di antara pertemuan ke-13 atau ke-14 kayaknya segitu. Nah, untuk sisanya itu saya mau kita presentasi gitu loh. Nah, presentasinya itu presentasi project kalian yang kalian bikin. Nanti itu akan menjadi project akhir, ya nilai project akhir. Nah, itu lumayan gede nilainya, 30% nilainya di project akhir itu. Itu. Jadi, saya ulangi ya, nanti di akhir materi, nanti kita ada presentasi. Nah, presentasinya entah dalam bentuk kelompok ataupun perorangan, nanti kita diskusikan. Cuman, nah di presentasi itu nanti nilainya 30%. Ya, hasil dari presentasi proyek akhir itu nilainya 30%. Gitu. Nah, untuk masalah teknis, di sini kan ada 6 orang nih berarti ada 5 orang ya berarti sama Gista ya. Nanti Gista dikonfirmasi itu dikasih tahu bahwa nanti kita akan ada proyek gitu untuk tugas akhirnya. Nah, ini masalah Rizky ini yang belum jelas nih, Rizky Gilang, nanti tolong dikasih tahu lagi, dicari tahu bagaimana hasilnya dia, apakah jadi cuti atau enggak. Itu kalau misalkan enggak, berarti kan ada 6 orang tuh, ya genap tuh ada 6 orang. Gitu. Berarti nanti kita satu pertemuan itu kan bisa untuk 2 kelompok tuh, jadi paling 3 pertemuan udah beres gitu.
Pas tuh jadinya tuh kalau misalkan materi beres di pertemuan ke-13, sisanya kita untuk materi apa namanya untuk presentasi gitu. Nah, presentasinya ngapain? Presentasinya sebentar saya bukain dulu nih. Mana ya? Nah, ini. Presentasinya apain nih? Seenggaknya gini. Nah, kebuka nggak sama kalian? Kelihatan nggak? Apa ini? Belum, Pak. Belum. Portfolio, Pak. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalian bikin sebuah website yang menampilkan portofolio diri kalian. Ya, atau bahasa simpelnya web profile lah gitu tentang diri kalian masing-masing. Contoh kayak gini gitu. Ini itu campuran nih dari HTML, dari PHP sama dari CSS. Jadi bentuknya kayak gini, jadi cantik. Ya. Nah, di sini kan ada link-link yang terkait nih, misalkan ada link email nih, ya. Atau di sini ada link untuk ke medsos kayak gitu. Kalian bisa masukin Facebook kalian, Instagram kalian, segala macam bebas di situ boleh, ya. Kayak gitu. Jadi bikin sebuah website yang bentuknya seperti ini. Halo, cek. Nah, sorry. Nah, tugas projectnya udah paham ya ngapain ya. Jadi suruh bikin sebuah web yang isinya itu merupakan profil dari kalian masing-masing atau apa namanya portofolio kalian ya. Jadi identitas diri kalian. Jadi bikin sebagus mungkin, secantik mungkin kayak gitu. Nah, otomatis yang harus disiapin apa? Harus disiapin itu kan pertama domain nih ya. Jadi kalian juga harus belajar tuh gimana caranya bikin domain. Nah, kayak saya nih. Ini kan alamatnya nih, alamat URL-nya royanhabibie.my.id. Nih, saya kopas ke Zoom kalian, ke Zoom nih. Saya chat nih. Tuh. Ya. Pertama, kalian kan butuh domain ya untuk alamat URL-nya. Nah, alamat URL-nya nanti pakai nama kalian masing-masing aja. Misalkan nurulfauziah.co.id atau .my.id sama kayak saya. aldisetiawan.co.id atau .my.id atau .apa kayak belakangnya terserah itu, yang penting depan itu nama kalian ya. Jadi kalian harus siapin domain. Nah, terus setelah domain yang harus disiapin apalagi yaitu adalah hosting. Nah, hosting itu kan untuk menyimpan apa namanya data-datanya kayak foto, ataupun kalau misalnya kalian menyimpan video kayak gitu ya, ataupun nyimpan dokumen kayak gitu, bisa itu di hosting. Nah, ini kan data-data yang ini kan file-filenya untuk file HTML-nya, fotonya ini kan diupload di hosting semua kayak gitu. Jadi kalian harus siapin domain dan hosting gitu. Nah, sekarang kira-kira nih maunya gimana? Apakah dibagi kelompok ataukah mau masing-masing aja? Ada 5 orang ya. Jadi totalnya kalau misalkan si Rizky nggak ikut tuh, Rizky Bilar. Maunya gimana? Mau masing-masing kelompok atau mau per orang? Soalnya ini kan nanti kan ada kaitannya kan dengan kalian kan harus mengadakan infrastrukturnya tuh buat domain sama hosting. Nih, saya kasih lihat nih misalkan nih. Domainnya berbayar ya, Pak? Iya. Kalau yang udah punya domain enak. Tapi kalau misalkan yang belum, nah sekalian kalian belajar bikin, gitu maksudnya itu. Lagian kalau untuk biaya domain murah-murah kok sekarang, nggak mahal. Nah, contoh nih, saya kasih lihat nih. Ini yang punya teman saya nih, Playsos.
Biasanya kan ada banyak nih ekstensinya nih. Ada yang populer, ada yang GLTD, CCTLD, segala macam banyak nih. Ada yang buat real estate, kayak gitu. Nanti sih muncul tuh .property, .rent, .realty. Nah, kalau kita pilih yang order aja nih, order. Di sini di order kan kelihatan tuh, ya. Nih, ini ada yang murah nih. Kayak .convest.id nih, cuma 75.000 per tahun. Ada yang .sch.id 75.000 setahun. .ac.id, tapi kalau .ac.id ini tuh untuk kampus ya. Ini untuk sekolah. Jadi kan nggak bisa pakai yang ini nih. Soalnya nanti harus ada SK sekolah, pendirian sekolah. Ini juga sama kampus. Kalau ini organisasi, paling kalian bisanya pakai yang ini nih. Web ID, My ID, atau ini, Co-ID. Co-ID itu yang mahal ya. Mending ini aja nih, .my.id atau .web.id. Kayak gitu. Jadi nanti kalian sambil belajar bikin ini juga gitu, register domain sama hosting. Nah, kalau misalkan dari segi biaya kan cuma 75.000 nih satu tahun gitu. Kalau misalkan kita bikin satu kelompoknya 2 orang, misalkan satu kelompok 2 orang, 75.000 tinggal bagi 2, kan kayak gitu. Nah, terus untuk misalkan nih, untuk namanya tadi Aldi misalkan, Aldi Setiawan .my.id misalkan. Nah, di sini kalian tinggal cari, dimasukin yang huruf captcha-nya, SWRJM. Coba kita cek masih ada atau enggak. Nah, ini tersedia nih. Ya. Nama ini jadi masih tersedia. Ini bisa dipakai gitu. Nah, ini tinggal dimasukin ke keranjang. Masukin ke keranjang. Udah gitu kita cari yang hostingnya sekarang. Nah, di sini ada share hosting nih, yang murah-murah aja. Tuh, ada yang 1 bulan 7.500, ada yang 10.500 untuk 1 bulan. Nah, ini bedanya kan cuma dari dari paket ini ya. Tuh, paketnya. Sorry, terpencet lagi. Dari dari ukuran hosting. Ada yang 200 mega gitu. Nah, ini 1 giga, ini 600 mega, ini 200 mega. Terserah kalian mau pilih yang mana gitu. Kalau misalkan bentuknya hanya seperti ini, tampilan web portofolio ya, atau web profile kalian, paling kan cuma butuh image doang, gambar-gambar doang gitu. Video juga kayaknya nggak terlalu penting juga dimasukin ke situ. Kalaupun mau dimasukin kan bisa di-upload di YouTube, udah gitu ditaruh linknya gitu kan. Nah, jadi secara kasarnya kan nggak usah butuh hosting yang gede-gede. Istilahnya untuk hosting yang 200 mega juga cukup nih buat blog nih. Yang blog 1 ataupun yang starter bisa. Ya kan? Cuma 13.000 per bulan. Ini 21.000 per bulan. Nah, kalau misalkan biasanya ya yang saya tahu untuk hosting ini kan dia bulanan nih, misalkan 13.000. 13.500. Itu kalau misalkan kalian belinya 1 tahun, misalkan langsung untuk 1 tahun, itu kali 9. Jadi ada diskon 3 bulan biasanya. Jadi cuma 121.500 untuk yang paket ini. Yang paket 200 mega nih. Jadi 121.000 ditambah yang tadi 75.000. Nah, itu 196.000 atau 200.000. Jadi kalau misalkan dibagi satu kelompoknya 2 orang, itu per orangnya 100.000 patungan buat bikin domain sama hosting. Kalau misalkan mau dibikin kelompok. Nah, tapi ini juga kalian nggak usah beli 1 tahun, nggak usah. Gitu. Misalkan nanti bikinnya mau nanti aja deh 3 bulan ke belakang gitu kan. Setelah mau 3 bulan lagi baru bikin. Nah, atau misalkan mau 2 bulan lagi baru bikin, nggak masalah untuk menghemat anggaran. Gitu. Yang penting tujuannya kalian bisa bikin sebuah website yang di launching kayak gitu. Jadi nanti nempel di sini. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kapan Pak dikumpulkan? Ini mau nanti di akhir. Mantap. Kalau misalkan nih ya Pak, domainnya itu kita bisa Mm-mm. pakai yang nggak berbayar gimana? Atau harus pakai itu? Kalau saya sih maunya, ya saya itu maunya tuh kalian pakainya domain yang berbayar. Jadi sambil belajar kalian bikin domain, prosesnya kayak gimana, kita udah dapat email konfirmasi, nanti dapat akun buat cPanel, nih kayak gini nih akun cPanelnya nih. Nanti kalian upload sendiri, kayak gitu. Kalau misalkan yang domain yang nggak berbayar kan, yang gratisan gitu misalkan ya, itu nggak selengkap dengan fitur yang berbayar.
gitu. Kalau saya sih pengennya yang berbayar, kalau saya pengennya seperti itu. Soalnya buat kalian belajar juga. Jangan sampai nanti setelah lulus, nanti ada yang mau bikin web butek gitu. Ya sampai kayak gitu. Ya minimalnya buat bikin-bikin web profile mah ya simple lah gitu. Kenapa nggak usah banyak ngoding gitu kan. Kecuali yang bentuknya kompleks sudah harus pakai sistem itu sih baru aja wajar. Kayak gitu. Tapi pilihan terakhir terserah lah, yang penting ada nanti bentuknya kayak gitu. Jadi nggak wajib atau Ya terserah. Misalkan Nurul mau pakai yang gratisan atau enggak, kayak gitu. Yang penting pada waktunya bisa diakses. Gitu, sama saya bisa diakses. Ya, tinggal kirim alamat linknya, misalkan Nurul Fauzia apa, kayak gitu kan. Misalkan .web.id atau apa. Nanti saya buka, harus muncul tuh identitas Nurul di sini, kayak gitu. baik Pak. Oh ya, kan tadi kan Bapak nanya Nah, tuh mau perorangan atau mau kelompok. Kalau kelompok aja mm-mm. boleh nggak? Kalau kelompok aja boleh atau enggak, ya terserah. Cuma kalau misalkan saya ngelihat dari bentuk kelompok, bukan dari bentuk kelompok, dari jumlah ya, jumlah mahasiswa yang ada ini kan cuma ada 5 orang. Kayaknya kalau misalkan dibentuk kelompok terlalu sedikit. Dibikin kelompoknya berapa? 5 kelompok. Jadi per kelompok 1 orang, gitu. Dua-dua. Nanti ada 1 orang yang sendirian, kasihan dong. KWNI yang Gimana? sendiri ya Kak. Kan KWNI udah pinter. Waduh, Tuh, gimana? Jadi keputusan ada di Kakak Wendy. kan harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gimana tuh jadinya tuh? Harus ada keadilan sosial katanya. Udah Nah, berarti kalau gitu masing-masing itu orang aja. domain bisa dipakainya satu Pak kan ya? Bisa dipakai cuma Apa? sama satu website. Iya. Enggak. Sebenarnya sih enggak. Gini, domain itu kan dia kan alamat ya. Domain itu kan alamat kayak gini nih. Ryanhabibi.my.id. Ini tuh sebenarnya kalian di dalam domain ini bisa ada subdomain. Bisa ada subdomain. Jadi depannya kan tinggal ditambahin. Misalkan kayak situs e-learning aja sih. Domainnya kan itts.ac.id kan gitu. Ya, depannya ada tambahan e-learning.itts.ac.id atau misalkan mau ada lagi di sini bukan e-learning tapinya wendy.itts.ac.id bisa aja kayak gitu. Cuman domainnya tetap ini itts.ac.id. Nah, sama halnya dengan yang kasusnya yang ini ryanhabibi.my.id. Kita bisa bikin subdomain. Kalau subdomain itu kan yang di depannya ya. Ini domain utama, terus yang di depannya itu subdomain. Nah, misalkan profil.royanhabibi.my.id. Nah, ini subdomainnya nih. Kayak gitu. Atau bisa di belakangnya dikasih slash. Nah, ini tuh directory. Misalkan slash latihan. Nah, ini di dalam ini tuh ada latihan loh. Ini saya latihan bikin kayak gini. Atau misalkan slash di sini ada profil. Profil. Ini kan directory. Kalau yang belakang ini directory ya. Jadi tinggal kita panggil aja. Nah, kalau misalnya ada yang belum ngerti, nggak apa-apa. Nanti kita belajar. Atau ini kan di akhir. Kayak gitu. Jadi gini Pak, kalau misalnya Hmm. kita beli domain sama hostingnya barengan, cuman bikin satu-satu gimana, bisa gak? Bebas. Itu mah. Nanti kalian tinggal bikin subdomain ataupun Iya. dari direktorinya aja. Misalkan nih, ini tuh misalkan nama domainnya ya, misalkan nih tugas kelompok ITTS misalkan .my.id misalkan ya. Nah, slash nanti belakangnya nih ada Nurul, Fauzia kayak gitu kan. Atau misalkan slashnya Wendy Nur Herman. Kan bisa kayak gini juga nih. Jadi barengan. Jadi satu domain itu nanti tinggal direktorinya aja diisi aja sama nama kalian masing-masing. Jadi barengan saat buat rame-rame kayak gitu kan maksudnya. Iya, nah gitu aja Pak lah. Gak masalah. Atau mangga itu mah terserah silahkan. Cuman jangan ada yang jahil ya. Jangan ada yang jahil aja pokoknya temennya tuh. Mentang kan yang namanya satu bareng-bareng kan otomatis kan kalian kan berbagi user, berbagi password yang sama.
nanti masuk ke file manajernya ada yang jahil aja dihapus aja, nanti yang punya temen itu dirubah atau di copy paste, jangan sampai kayak gitu. Jadi kejujurannya masing-masing ya. Sepakat ya, kalau misalkan mau caranya seperti itu, yang diusulkan seperti Mas Wendy itu. Jadi gimana kalau misalkan kita barengan gitu domainnya sama hostingnya, barengan semua patungan kayak gitu, nanti tinggal dipecah aja ya, terserah. Yang penting jujur gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas, Mas Wendy? Jelas Pak, tapi gimana anak-anak aja Pak? Ya itu terserah. Terserah, sok nanti Mas Wendy sama teman-teman yang lain itu diskusikan aja. Nanti bentuknya mau kayak gimana? Apakah mau usulan Mas Wendy yang tadi, silahkan. Gitu. Ataupun misalkan mau, saya mau misah aja sendiri, tuh silahkan, nggak apa-apa. Saya mau pengen belajar deh, pengen nyobain, terserah, nggak apa-apa, lebih bagus. Tidak memaksa gitu. Atau, aduh, saya masih belum bisa nih kalau buat sendiri, deh mau ikut aja deh gitu. Misalkan buat bikin domain hostingnya sama 3 orang, atau nggak masalah. Cuman yang jelas untuk projectnya, tugasnya itu masing-masing orang ya. Jadi bukan kelompok ya. Jadi untuk menampilkannya masing-masing ya. Oke. Oh, Paham? Sarulan, maaf. Nurul, potong sebentar. Mm-mm. Tadi kita Mm-mm. itu bilang sama Nurul, kita kan masuknya semester 3. Dan Mm-mm. itu kan juga dibarengi sama maba. Nah, dia juga dapat mata kuliah di semester 1 aljabar, jamnya bentrok sama matkul ini. Sama gitu. Dia dapat aljabar, Siapa juga itu? dapat kita. Kita. Kalian semua? Gesta. Oh, Gista. Sorry. Bentrok sama mata kuliah aljabar yang ada di semester 1. Oh, ya itu mah harus konfirmasi ke bagian akademik tuh. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Udah konfirmasi, tapi katanya suruh ikut dua-duanya sama Pak Agung sih. Makanya dia bingung. Terus tadi kan dia udah masuk, karena dia bingung jadi keluar lagi masuk ke aljabar. Nggak tahu dah. Kan mata ada 2, tangan ada 2. Sebelah-sebelah gitu. Iya. Otak juga ada 2. Sebelah-sebelah. Wah, juling. Bahaya tuh kalau juling, bentar. Nah, agak repot juga kalau kayak gitu caranya tuh. Kasihan juga dia. Jamnya sama ya, bentrok ya. Nah, nanti Nah, lagi itu deh, mah. kita cuma mau infoin aja. Tadi Gesta udah masuk, cuma keluar lagi karena Iya, ikut iya. aljabar gitu. Oke, nggak apa-apa. Mau nyampein Saya amanah hadirkan, doang. nggak apa-apa. Untuk pertemuan ini saya hadirkan semuanya kok. Kecuali Gilang nih yang belum jelas statusnya. Ya, makasih Nurul informasinya Nurul. Ya, sama-sama. Oke. Balik lagi ke proyek akhir, udah paham semua ya. Tugasnya ngapain, udah gitu aturan mainnya kayak gimana, nanti tinggal dibicarakan aja sama teman-teman yang lain. Udah clear belum sampai sini? Untuk proyek akhirnya clear? Atau ada yang mau masih ditanyakan lagi, ada yang belum jelas? Clear Pak, sambil berjalan aja Clear Pak, ya. nanti di. Oke. Nanti bisa diskusi kita di grup. Nanti dibuat grupnya, jangan lupa. Nah, terus ini nih yang kedua nih. Yang kedua, selain kalian nanti bikin web, selain nanti kalian bikin project akhir, ya. Kalau itu kan project akhir, nanti kan di akhir ya, pada saat nanti kalian presentasi tuh, di pertemuan ke-13 atau pertemuan ke-14. Jadi jaga amannya, kalian di pertemuan ke-13 itu udah siap, udah ready project-nya. Ya. Nah, otomatis itu makan pergunakannya kan pada saat nanti terakhir. Nah, jadi di samping kalian bikin website punya kalian sendiri untuk menampilkan profil kalian ya atau portofolio kalian masing-masing, nah kalian juga saya harap ini bikin blog. Kalau yang udah punya, nggak apa-apa, bagus, pakai yang itu aja. Fungsinya untuk apa blog ini? Saya mau tanya dulu sebelumnya, udah pada punya blog belum? Belum, Pak. Belum. Nah, kalau yang belum bikin, gampang kok bikinnya. Kalau ini mah cuma tinggal daftar doang, kalian daftar, tinggal isi identitas segala macam.
Oke, udah bikin tinggal posting-posting aja. Nah, maksud saya apa? Maksud saya gini. Jadi saya mau mengajarkan, bukan mengajarkan ya apa ya? Saya mau membiasakan diri biar kalian itu nanti terbiasa menulis. Ya, terbiasa menulis. Maksudnya gimana? Nah, contoh. Tadi dapat tugas apa? Tadi itu kan dapat tugasnya untuk mencari 10 terminologi ya kan? Iya. Nah, sebentar. Saya Dari internet sampai sharing kembali screen-nya. Oke. Sharing screen-nya terlihat ya? Ada Notepad++, ada Notepad-nya di sini kan? Nih. Iya. Pertama, tadi kan untuk tugasnya, pertama itu kalian kan mencari jawaban dari istilah yang ada di materi. Itu kan ada 10 istilah ya? Ada 10 istilah atau terminologi. Terus yang kedua, itu kalian tolong bikin tulisan apakah internet dan website itu penting. Nah, topiknya ini, apakah internet dan website itu penting? Nah, kalian bikin tulisan ini. Yang pertama, tugasnya itu kalian bikin 10 cari jawaban dari 10 terminologi istilah yang ada di materi yang tadi. Gampang, tinggal Google itu mah. Terus yang kedua, apakah internet dan website itu penting? Nah, kalau ini kan pendapat kalian, ya. Ini nggak bisa Google nih. Kalau ini paling kalian mau nyari apa sih internet, apa sih website, kayak gitu kan. Terus kaitannya kayak gimana sih dengan sekarang? Kalau kalian butuh data ya cari aja, gitu kan. Nah, terus jawabannya gimana? Tadi kan saya bilang kan nanti di-upload di e-learning, ya kan? E-learning ITTS nih, ya. Di situs e-learning ITTS, pemrograman web nih. Nanti ada di sini. Nah, nanti saya bikin di sini ada activity-nya untuk upload tugas, tapi yang di-upload di sini adalah link dari blog kalian. Jadi link dari blog kalian, ini isinya itu nanti kalian bikin 2 postingan di dalam blog kalian itu. Yang pertama ini terminologi. Jadi postingan pertama nih di dalam blognya itu postingan pertama dalam blognya itu adalah terminologi dalam website. Nah, terus postingan yang kedua itu adalah itu tadi, apakah internet dan website itu penting? Postingan kedua. Jadi nanti di halaman blog kalian ada 2 buah postingan. Nah kayak gini saya kan ada postingan tuh hasil UAS, pertemuan 1 dan 2, jebol internet, membuat email, jam biner tuh, program belanja, social engineering. Nah kayak gini, ini kan postingan-postingan ya. Nah, nanti kalian bikin 2 postingan. Postingan yang pertama ini terminologi dalam website. Terus yang postingan yang kedua, apakah internet dan website itu penting? Begitu. Nah, kalian kirim linknya, ya, kalian linknya copy. Jadi buka nih, misalkan ini bahasannya nih. Untuk yang terminologi ini. Nah, kalian copy linknya nih, kalian copy, ya, udah gitu kalian masukin ke sini. Ya, linknya kalian masukin ke sini, ke situs e-learning tadi. Gitu. Nah, sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Nah, jadi link postingan 1 dan postingan 2 di copy ke e-learning.itts.ac.id. Gitu. Nah, untuk kedepannya nanti bentuk tugasnya seperti ini. Jadi nanti kalian punya blog yang aktif gitu. Seenggaknya untuk 1 semester ini blog kalian aktif gitu, karena tugas-tugas kalian itu nanti postingnya di blog kayak gitu. Jadi postingnya di blog, nanti blognya itu dimasukin link dari postingannya itu dimasukin ke e-learning. Jadi bukan kalian langsung ngasih jawaban di e-learning, bukan, tapi ditaruh di blog,
Udah gitu dimasukin link itu ke situs e-learning. Paham sampai sini jelas? Yes, Pak. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Itu kita lah muncul lagi. Cok, pikir-pikir dulu. Kira-kira apa yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan. Ini untuk tugas ini, kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, sok mangga. Nah, kalau nggak ada, sambil lanjut. Nah, ini hadir semua ya. Hadir semua, kecuali Rizky. Nah, ini Rizky yang nggak jelas nih. Iya, belum jelas. Nah, untuk nilai tadi. Nih, nilai tadi ya. Nih, nih, nih. Nah, di sini ada presensi. Presensi itu 15%. Nah, nah. Tolong perhatikan baik-baik. Saya perbesar dulu. Terlihat? Jelas ya? Terlihat ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, presensi ini ya, saya punya aturan tersendiri. Maksudnya itu gini, presensi ini kan kalau misalnya kita artiin kan kehadiran, ya kan? Nah, maksudnya presensi atau kehadiran di sini itu adalah dibuktikan dengan kalian mengirimkan tugas. Jadi, kalau misalkan kalian nggak mengirimkan tugas, itu presensinya tetap dianggap tidak hadir. Jadi nggak dapat nilai presensinya. Itu. Presensinya nggak dapat nilai. Nah, untuk tugas atau praktek yang 30% ini adalah proyek akhir tadi yang saya bicarakan yang kalian harus bikin sebuah web profile ya. Ini isinya nanti dapat 30%. Untuk UTS 25%, untuk UAS itu 30%. Kayak gitu. Jelas nggak sampai sini? Jadi kalau misalkan presensi kalian dapatnya 100, misalkan kalian udah ngumpulin semua nih tugas nih sampai 100 nih ya, hasilnya keseluruhan. Nah, itu dapat 15%. Ini kalian dapat 15. Tugas praktek kalian nih dapatnya 100 juga sama semuanya gitu ya. Amin ya Allah. Nah, dapat tuh jadinya 30%, 30 tambah 15 45. UTS-nya dapat lagi 100. Kan mantep tuh. Amin. UAS-nya dapat lagi 100 nih. A semua kan. Mantep ya. Mantap. Amin. Nah, ini tuh nilai modal kalian. Nilai modal kalian. Dalam artian gini, saya sekarang berubah pola pemberian nilainya. Jadi, sekarang saya kasih kalian semua nilai 100. Jadi, kalian ini udah dapat nilai A ini. Ya. Cuma permasalahannya bagaimana caranya untuk mempertahankan nilai A ini. Kayak gitu. Paham nggak? Kalau misalnya kalian nggak ngumpulin UTS, ya otomatis jadi 0 dong. Jadi P+, kayak gitu. Kalau misalkan ternyata Aldi nilai UASnya cuma 80, nah berarti jadi C+. Kayak gitu. Ini buat sekarang saya kasih nilai modal buat kalian 100 semua. Jadi nilainya udah A semua nih. Saya berharap nanti di akhir pertemuan ini nilai ini bertahan nih. Jadi nanti dapatnya A. Gista, nggak apa-apa Gista. Tadi udah dijelasin tuh sama Nurul temennya. Nanti untuk informasi-informasi yang terlewat bisa ditanyakan sama temennya ya Gista ya. Iya Pak, maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Gista pindahan dari mana? Tadinya di Unis Pak, Unis Tangerang. Gitu ya udah nggak apa-apa. Iya. Sambil mengikuti sambil tanyain aja tuh sama temennya. Nah, Iya berarti Pak. kan mereka kan mau pada bikin grup tuh, bikin grup di WA ya jadinya. Nurul mau di WA atau mau di mana? Di WA, Kak. Nah udah nggak apa-apa di WA. Nanti masukin semuanya ya anggotanya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas?
Nggak ada ya? Kalian bisa bikin blog semua kan? Kalau misalkan nggak bisa, wah tuh cari Google deh, banyak caranya tuh. Tutup, Pak. Tutup. Apa? Nggak jelas. Jadi YouTube, Pak. Nah tuh iyalah. Sekarang mah udah zaman canggih. Nih, terakhir. Bukan terakhir. Iya, udah beres malah materinya. Mana tadi materinya? Saya lupa lagi. Buat bahan hari ini udah beres. Berarti deadline-nya minggu depan kan, Pak? Maksudnya minggu depan udah beres gitu. Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Terus deadline-nya kapan dong? Pokoknya saya nggak ngasih deadline. Ya, misalkan tuh hari ini pertemuan sekarang kan kita dapat tugas nih kalian, ya kan? Tugasnya itu tadi tuh bikin yang 10 terminologi sama seberapa pentingkah internet dan website gitu kan untuk di zaman sekarang gitu tahun 2021 di era informasi sekarang. Nah, untuk masalah deadline-nya kapan itu saya tidak mematok ya. Saya tidak mematok. Jadi silahkan yang penting kalian fokus dulu kerjakan gitu. Cuman saya wanti-wanti nih dari sekarang. Saran saya, begitu kalian mendapatkan tugas, itu langsung dikerjakan. Soalnya kalau misalkan ditunda-tunda, itu pasti bakal numpuk tugasnya. Nanti yang ada kalian malas bikin tugas. Atau kalau nggak malas, entarnya semaunya. Yang penting jadi, intinya gitu. Ya, jadi saya ngasih keringanan. Oke, jelas? Baik, Pak. Jelas. Untuk referensi mata kuliah kita, ada nggak sih referensinya? Google, udah satu kata juga udah cukup ini. Mau cari buku kayak, mau cari jurnal kayak, mau kalian lihat video kayak, itu udah banyak semua seabrek di situ ya. Jadi saya nggak ada buku khusus, nggak ada buku umumnya, silakan. Jadi saya anggap kalian ini semua sudah dewasa ya, sudah dewasa dalam berpikir gitu. Apalagi kan udah semester 3, yang namanya semester 3 itu udah mulai terbiasa jadi mahasiswa. Jadi pola pikir siswanya waktu SMA itu harus udah dibuang seperti itu. Nah, ini aktivitas kelas yang tadi ya. Untuk masalah penilaian presensi atau tugas ini 15%. Nah, ini proyek yang 30% itu yang nanti di akhir yang akan kita presentasikan. Nah, terus ada UTS 25% dan ada UAS 30%. Oke, Bisa mau terima nanya nih, Pak. kasih. Hah? Bisa mau nanya. Sok. Tadi kan bisa sempat itu tuh masuk yang pas bagian kita disuruh bikin tugas bikin blog ya, Pak. Nah, terus itu jadi domainnya harus berbayar ya? Jadinya. Oh, itu yang proyek akhir nanti. Itu proyek Yang akhir. kalau yang harus dalam bentuk domain tersendiri ya sama hosting itu proyek akhir. Nah, untuk mekanismenya itu terserah. Tadi ada yang mengusulkan tuh Mas Wendy, gimana kalau misalkan kita domainnya satu gitu, tapi kita buat bareng-bareng gitu, buat rame-rame, buat yang lainnya. Jadi nanti yang lainnya tinggal bikin subdomain atau pakai directory, nggak masalah kata saya. Sok aja silahkan, yang penting kesepakatan aja. Kalaupun nanti misalkan ada, misalkan Gista pengen bikin sendiri deh, karena pengen istilahnya manjang nih buat kedepannya lumayan lah gue mau eksis gitu di dunia maya gitu kan. Siapa tahu aja nanti dapat AdSense gitu kan, nggak masalah kayak gitu. Tuh. Terserah. Iya, Pak. Jelas? Ada yang mau tanyakan lagi? Oke. Kalau untuk yang blog, ya untuk yang blog itu, jadi setiap tugas yang didapatkan pada saat pertemuan itu diposting di dalam blog. Nah, alamat link postingannya itu baru dikirim ke ITTS, ke e-learning kayak gitu. Jadi yang dikirim ke e-learning untuk tugas itu adalah link dari postingan blog seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Ya, ada yang bertanya? Sebelum saya akhiri, nah jadi jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Jadi nanti untuk pertemuan kita berikutnya, kalau misalkan kalian bisa lihat sendiri lah materi yang saya buat dikit, ya kan? Materi yang saya buat dikit. Jadi nanti kalian tinggal ekspor sendiri, tinggal gali sendiri. Nah, pada saat
pertemuan tatap muka kita ya di Zoom ini, silakan kita diskusi apabila ini ada yang ditanyakan gitu. Karena materi yang saya sajikan itu tidak akan secara detail benar-benar. Jadi saya harap kalian yang mengeksplorasi sendiri. Ya, jadi kalian yang aktif di sini. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, ada yang tidak paham, nah baru kita dibuka diskusi bareng-bareng, nanti kita pecahkan bareng-bareng seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti pada saat materi, misalnya di pertemuan berikutnya nih, yang pertemuan besok nanti minggu depan, nanti kan kayaknya ngebahas tentang HTML ya, insya Allah ya kita ngebahas tentang HTML. Nanti saya bahas secara poin-poinnya, nanti kita langsung coba latihan. Kalau misalkan kalian latihannya udah pada bisa semua dan tidak ada yang ditanyakan, tapi waktu masih ada, ya udah kita cukupkan kayak gitu. Toh nggak ada lagi yang mau kita bahas gitu kan? Apalagi lama-lama mending kalian kerjain tugas kan gitu. Paham ya? Jadi kita main cepat aja. Gaspol kalau kata Mas Wendy tadi. Saya ikutin. Iya, saya ikutin. Seperti itu. Oke? Semangat? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Ya wis, saya akhiri ya pertemuannya untuk pertemuan pertama kita. Terima kasih untuk partisipasinya semua, teman-teman semua luar biasa sekali. Semoga kalian semua sehat selalu ya, kita semua sehat selalu dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi bukan cuma nilai yang bagus, tapi hasilnya juga memuaskan seperti itu. Oke, akhir kata saya cukupkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.